atau kepuasan seksual. Satu suka percakapan, yang satu suka rekreasi. Pria suka rekreasi. Yang satu membutuhkan kejujuran, keterbukaan, yang satu juga membutuhkan daya tarik. Makanya kebutuhan ini yang harus dibaca, dipahami oleh pasangan masing-masing dan belajar untuk memenuhinya, ya kan? Kalau kita tidak mungkin bisa ilustrasinya gini. Iya. Kapan itu mobil kijangnya gereja dipinjam teman kita Iya. dari Jakarta. Iya. Dan memang ya karena kerjanya berat, asalnya dari Dili sana. Jadi mesinnya agak kasar. Sampai SPBU diisi solar. Terus dia ingat, ini bensin apa solar ya? Dia telepon saya. Pak Arifin, maaf ya, kijangnya Bapak ini bensin apa solar? BBM-nya. Oh, bensin. Ya, ya premium biasa. Ya. Waduh Pak, sudah tak isi solar. Akhirnya ya ditarik ke Auto 2000, ditap, dibersihkan, baru. Demikian juga. Itu bahan bakarnya pria dan wanita itu berbeda. Jangan pernah lupa itu. Kita adalah sederajat tapi berbeda. Ya, betul. Sebab ya itu kan banyak istri berkata, suami kok dikagumi loh, kamu nikah dia sebab apa? Iya. Sebab matanya, apa mata pencariannya. Betul. Iya, luar biasa. Jadi kepada tadi umur satu tadi. Iya. Teman rekreasi itu penting tuh. Betul. Ya, di villa kita kan ada kolam renang, cuma istri saya tidak bisa berenang. Dan dia wanita Indonesia, dia tidak suka matahari. Ya. Kapan itu saya berenang ya untuk ya kesehatan saya. Betul. Tahu-tahu ada ikan duyung di ujung daripada kolam renang itu. Istri saya pakai baju renang, meskipun dia tidak bisa berenang, hanya untuk dampingi saya, menyediakan es degan gitu. Companion ya. Senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Senangnya luar biasa. Kita harus cari hobi yang sama sebenarnya. Ya. Pak Arif ini luar biasa. Ya. Jadi apa? Ada yang bertanya, ketika kita memahami perbedaan ini, tetapi kita tidak mau melangkah atau kita tidak mau memenuhi kebutuhan, tidak bersedia memenuhi kebutuhan, apa yang harus kita lakukan? Misalkan ini contoh, ya kan? Istri saya ini suka ngelemprot, orang Jawa bilang. Tapi kalau kondangan, waduh, atau kalau pas ada seperti pesta dan sebagainya luar biasa. Tapi kalau di rumah ngelemprot, nah bagaimana ngomong? Sudah ngomong, tidak ditanggapi. Ya gini, kalau dia lepas ada parabola, ambil HP Anda potretan. Lalu kirim ke HP-nya dia, menarik ke aku bagi suami. Luar biasa. Nah, saya mau mempersilahkan bapak-bapak ini yang sudah nonton ini, ternyata kita berbeda. Dari sononya, kebutuhannya sudah berbeda antara suami dan istri. Dan mungkin ada di antara bapak ibu yang malam ini seperti ada pewahyuan. Oh, ternyata kita memang beda. Itu kebutuhan emosional. Kenapa jadi emosi? Karena kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Yang paling dasar dari semuanya, pria itu butuh respect. Perlu dihormati. Wanita perlu disayangi. Tanpa syarat. Suami juga dihormati tanpa syarat, bukan karena penghasilannya bagus, bukan karena prestasinya mendunia, tapi karena dia adalah kepala daripada istri. Amin. Bapak, tadi Bapak menyinggung mengenai salah satu kebutuhan seorang istri adalah didengar ya, karena dia suka bercakap. Nah, dari sononya memang katanya wanita diberi kemampuan berkata-kata lebih daripada pria. Nah, ada kotanya. Ya, betul. Nah, kita ini mohon maaf nih, kadang-kadang di kantor udah ngomong 10.000, 12.000, tinggal 3.000 nih ya. Pulang habis, tinggal 3.000 kata, udah habis. Nah, istri kita enggak kemana-mana misalkan. Maka dia
pas kesempatan suaminya datang langsung dia curhat kan gitu ngomong. Nah kita kan sudah capek. Kemudian kadang-kadang kita adalah orang-orang yang solution oriented. Tiba-tiba istri baru ngomong belum selesai, interupsi, bisa marah. Istri bisa marah oleh karena dia tidak membutuhkan solusi. Dia hanya ingin semacam didengar, dia ingin didengar. Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu, dan ini yang bisa menimbulkan komunikasi buruk, dan saya harus memperbaiki cara saya menanggapi dan mendengar bagaimana istri curhat, Pak. Ya begini, don't try to fix her. Ya. Nah kita kan tadi bagian solusi. Ya, don't betul. try to fix her, just listen. Yang kita mau belajar seumur hidup ini adalah the art of understanding other people. The art of understanding. Ya, understanding. Kenapa kok dia begitu? Ya. Karena gini, saya dulu salahnya gini, kalau pulang dari kantor, saya lihat baca koran sambil lihat televisi, samping saya ada es teh manis, gitu, ya. Lalu dia bilang, gimana tadi di proyek? Oh, beres? Loh, beres gimana? Tadi di kantor gimana? Oke? She wonder through conversation, heart to heart. Lalu setelah saya pulang dari Hawaii, saya lihat saya kurangnya adalah hearing, ya, mendengar, listening. Saya taruh koran dan saya pandang. Dulu waktu pacaran ya matanya dilihat terus. Lirikan matamu menari hati. Setelah nikah dan dilirik. Justru itu conversation itu memang dibutuhkan. Ya. Apalagi istri saya pendiam sebetulnya. Jadi saya memancing pembicaraan. Saya cerita yang lucu-lucu. Saya cerita yang menyegarkan. Nah, Pak Paulus dan saya ini kan storyteller ya. Kita berdua. Nah, kenapa kita tidak dongeng sama istri kita? Kan gitu. Senang. Istri saya paling senang karena kalau saya ceritain. Ya, sampai tidur ya, didongengin gitu sampai tertidur. Bapak, karena waktu ini saya minta ini satu lagi, Pak. Satu lagi kalau Bapak bisa menjelaskan tentang perbedaan bahasa cinta yang bisa menjadi fatal gara-gara istilahnya salah menggunakan simbol untuk menyampaikan pesan cinta kita kepada pasangan kita. Bapak bisa menjelaskan bahwa ada 5 bahasa cinta. Silakan, Pak. 5 bahasa cinta ini dari Gary Chapman. Anda silakan baca buku-bukunya, bagus sekali. 5 Language of Love. Ternyata yaitu tadi kenapa kucing dan anjing berkelahi. Ketika anjing mendatangi kucing untuk bersosialisasi, maka ekornya ke atas kan, dia bilang I like you. Tapi bagi bahasa kucing itu adalah tanda dia lagi marah atau mengancam. Sebab kalau kucing itu lagi mau bercinta, kan ekornya ke bawah. Ketika gitu oleh kucing, anjing ekornya ke bawah. Bingung ya, jadi tapi kejar-kejaran sampai sekarang. Nah, itu cerita tadi orang Surabaya dan orang Solo. Oke, ada 5 bahasa cinta. Ini bukan dari saya, tapi dari Gary Chapman. Yang pertama adalah kata-kata pujian. Affirmation, word of affirmation. Bukan rayuan gombal. Tapi words of affirmation. Kamu bisa, sayang. Kamu kelebihannya ini sebutkan verbal. Dan kalau itu pria perlu belajar. Bahasa cinta istri saya itu words of affirmation ini. Yang kedua, quality time. Karena tidak sebetulnya orang bilang kan quality time itu buat orang sibuk seperti kita. Nah, time is time. Saya ini kan kurang waktu. Ini 3 bulan di rumah terus cuma berdua. Haleluya. Quality time. Juga bahasa cinta istri saya. Keep giving. Ini bukan bahasa cinta istri saya karena saya enggak ngasih dia ulang tahun, ulang bulan ya. Pokoknya
kalau barang dia tidak kekurangan, tapi bukan itu bahasa cintanya, bukan, bukan. Jangan sampai saya keluar kata-kata kasar, itu melukai dia, mengecewakan dia. Betul, betul. Kalau masih ada waktu, biar dia cinta sendiri. Lalu ada acts of service. Itu. Ya toh? Ya. Nah, saling memijit boleh. Ya. 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 Saya bilang sama istri saya, lu mumpung si Ono, saya bilang gitu. Iya. Rambutnya nanti saya hilangkan lagi. Luar biasa. Itu kan nomor 5, physical touch. Ya, jadi ada sentuhan fisik non seksual. Non seksual, ya. Dibuktikan kok. Ya, bagaimana serotonin bisa keluar kalau hugging 20 detik saja. Betul. And do it often. Ya. Suami-suami dengan saya ya harus ramah, rajin menjamah. Ini definisi yang bagus ini. Ramah, ya. Betul. Rajin menjamah. Jadi ada 5 bahasa cinta. Temukan bahasa cinta pasangan Anda. Ya. Dan ya kamu akan mengalami yang lebih baik. Istri saya tahu apa bahasa cinta saya. Dan saya juga terus belajar bahasa cintanya. Itu. Luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa. Bapak, pertanyaan saya, Bapak memahami dan menemukan bahasa cinta Ibu Vivi itu waktu pacaran atau dalam proses setelah masuki pernikahan baru tahu? Dan pernah enggak ada konflik karena tidak memahami bahasa cinta sehingga itu muncul konflik? Kamu tidak mencintai saya, padahal Bapak mencintai. Iya, saya dulu saya suka musik. Musik yang keras ya. Dulu kan belum bertobat ya. Saya dulu kan penyiar radio. Jadi saya suka lagu-lagu rock gitu. Ini belum bertobat. Jadi waktu tahun pertama pernikahan saya belikan tape kompo yang bagus, yang suara dentuman banyak. Begitu dilihat, ditaruh sama dia. Apa ini? Kan kamu beli buat kamu sendiri. Karena bahasa cintanya bukan gift giving. Ya. Lalu saya coba tahun kedua, kok ya nggak bisa seneng dia. Kenapa ya? Padahal harganya juga lumayan mahal. Saya merendahkan hati, saya datang sama adiknya. Adiknya bilang, kamu itu nggak ngerti perempuan. Kenapa? Perempuan suka perhiasan. Oh gitu. Nah, orang laki nggak pakai perhiasan, jadi kita anggap itu nggak perlu gitu. Tapi waktu itu kan saya baru lulus insinyur, jadi nggak punya uang. Saya cari apa ya kira-kira nyenangkan dia ya. Saya belikan apa? Seekor anjing yang lucu, saya taruh di kantong saya, tak kasih kita. Oh, dia senangnya luar biasa, padahal murah anjing. Jadi belakangan saya tahu, yaitu words of affirmation, quality time itu buat dia. Gitu. Luar biasa. Dan ini perlu waktu. Memang kelima ini ada bahasa cinta semua, cuma ada yang dominan pada setiap pribadi, beda-beda. Baik, luar biasa. Ini saya tanya, Bapak Pendeta Paulus, bagaimana bahasa cinta istrimu? Nah, bahasa cinta istri saya adalah quality time. Oh iya. Nah, jadi saya pernah membuat kesalahan juga, Pak. Jadi saya pikir saya pulang dari pelayanan dari jauh, berikan oleh-oleh yang bagus, saya berikan yang mahal. Dan ternyata setelah sampai di rumah dia bilang, saya lebih suka kalau kamu ada di samping saya. Nah itu. Jadi memang secara pribadi waktu apa yang kita lakukan, kita ingin menyenangkan nih, tiba-tiba dia tidak menyambut seperti apa yang saya harapkan misalkan. Bukan berarti dia tidak suka. Memang bahasa cintanya berbeda. Jadi itu yang saya pikir ini bagus bagi kita semuanya. Nah, Bapak, saya ingin nanti kita akan berdoa. Yang nonton lebih banyak daripada yang pertama dulu. Ini yang nonton banyak. Saya ingin ada beberapa orang yang sudah mengucapkan terima kasih. Ini salah satunya Ibu Christine Wati. Salam Pak Pendeta, saya banyak belajar untuk bangun hubungan rumah tangga yang baik. Saya merasa banyak kekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi apa yang Bapak sampaikan luar biasa, sangat memberkati. Dan ini juga ada Ibu Silviani,
Pak Kula mengatakan, "Salam Pak Pendeta, sungguh luar biasa yang Bapak Pendeta ajarkan malam ini." Bapak Pendeta dimanapun berada. Jadi sangat diberkati Pak. Banyak yang diberkati. Ada Pendeta Nyoman Sudika, ini saya kenal dia. Terberkati dengan ucapan salam-salam, ya kan. Saudara yang mau bertanya masih ada kesempatan ini buat saudara sekalian. Dan malam hari ini juga ada beberapa yang sudah masuk ini, beberapa saudara kita yang dari jauh, dari Sarawak, dari Malaysia, ya kan, dari Singapura juga ada para hamba-hamba Tuhan juga. Ini ada. Oh, shalom buat mereka semua. Iya, iya. Dan luar biasa yang ada dari Alor, dari Papua banyak. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang bergabung, dan Ibu Paulus juga menonton dan dia merangkum apa-apa yang kita bahas. Jadi bagus sekali, ya kan, luar biasa sambil belajar. Dan ini ada Ibu Pendeta Betty Rau-Rau, ini dari Pasuruan saya tahu nih, belajar dari hamba-hambanya yang luar biasa dalam pelayanan dan keluarga. Sangat memberkati. Terima kasih Pastor Timotius Arifin, Pastor Paulus Wiratno. God bless. Wah, luar biasa. Jadi banyak yang diberkati Bapak malam hari ini. Dan ada satu lagi ini dari Ping Ping yang mengatakan, "So blessed, thank you Pak Paulus dan Pak dan Om Arifin. Jesus praise you." Jayapura, dari Anderson Tani. Mungkin ya benar nih. Dengar yang kedua kali, tetap diberkati katanya. Luar biasa. Banyak yang diberkati. Pak Rudi Sarage ini jemaat rock. Ya, dia bilang luar biasa, sangat memberkati Bapak. Luar biasa Pak. Saya rindu malam hari ini, sebelum kita mengakhiri, seperti biasanya, kalau ada di antara saudara yang malam hari ini mendapatkan inspirasi, pencerahan, kemudian baru istilahnya orang Jawa, baru ngeh, ternyata kita beda, baru mudeng. Marilah kita dengan rendah hati, kita belajar. Dan kita mengatakan, selama ini ternyata saya salah, mari kita mengubah, kita memperbaiki, mulai dari diri kita sendiri. Seperti tadi, banyak yang tidak tahu bahwa memang dari sononya kebutuhan wanita dan pria itu sudah berbeda. Ya, tadi yang banyak tidak tahu bahwa pria itu kebutuhan pertamanya seksual tadi, ya kan? Istri adalah affection, ya kan? Dari sononya sudah begitu. Jadi kita harus belajar untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita. Jadi itulah yang kita baru dengar. Kami berterima kasih sekali Pak. Saya melihat sih masih banyak lagi, nanti di session yang berikutnya ada seperti deadly sin, dosa-dosa yang mematikan hubungan. Saya sudah membaca itu ada 13 kalau tidak salah yang bisa. Ini boleh nggak masih ada waktu nggak? Boleh. Perbedaan godaan pria dan wanita itu beda. Silakan. 7 deadly sins itu? Ya. Bisa Pak? Silakan. Ya. Oke ya. Ya, wanita dengan pria berbeda. Saya langsung saja. Ya. Pria paling mudah ya digoda hawa nafsu, ya, kedagingan ya. Kedua rakus. Kita tahu bagaimana stripper pertama itu seorang nabi Nuh. Gara-gara minum anggur ya. Dan yang ketiga aneh nih, malas. Jadi yang kelomprot itu perempuan kok jarang ya, kebanyakan laki, ya kan? Iya. Lalu keempat itu baru amarah dan angkuh. Aneh nanti kita belajar. Wanita lebih mudah tergoda keangkuhan. Ya. Aneh itu. Lalu iri hati. Pria cenderung tidak terlalu iri hati, tidak peduli temannya itu pakai baju merek apa, sandal merek apa, tidak pusing. Dan yang terakhir itu tamak. Nah, sebaliknya wanita itu paling mudah tergoda pride. Lihat itu. Pride ya. Wanita di Taman Eden. Ya. Sebelum diberi nama Hawa ya. Ya. Wanita itu apa yang diiming-imingi? Engkau akan jadi seperti Allah. Apa artinya? You will become the boss of your husband. Itu. Ya tak? Ya. Lalu envy. Kenapa sih kok suami saya jadi kepala? Ada istri berkata, "Loh Pak, kalau suami saya kepala kan saya tidak punya otak." Oh enggak.
Kamu punya hati. Hati lebih intelijen daripada otak. Oke, lanjut. Ya. Nah juga kalau hawa nafsu wanita nggak begitu mudah tergoda. Ya. Yang banyak lihat situs porno pria atau wanita? Pria. Wanita bilang jijik katanya. Iya toh. Tapi wanita juga tergoda kikir. Wow. Kalau pria tergoda tamak, tergoda kikir. Tadi Bapak bilang tamak dan kikir ini masih keponakan. Sama. Sama sebetulnya. Cuma sama-sama ya adalah yang satunya itu nggak mau memberi. Jadi suami-suami mesti ngajar istrinya. Ini rata-rata loh, nggak semua sama ya. Bahwa memberi itu investasi. Amin. Bukan pengeluaran ya. Ya. Tapi wanita paling jarang malas. Jadi itu ajaib yang bilang suami istrinya kelomprot tuh jarang. Ya. Istri rata-rata kan necis gitu ya. Necis kinyis-kinyis ya. Jadi ini ada 7 dosa yang berbeda ukurannya untuk pria maupun wanita. Iya. Itu. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk pelajarannya malam hari ini, luar biasa. Kita akan lanjutkan pelajaran ini, ya kan? Pada sesi yang berikutnya nanti. Kami harap Bapak masih bersedia karena ini masih boleh, bisa. Masih banyak yang harus kita bahas di kemudian hari, dan jangan belajar dari pengalaman sendiri, belajar pengalaman orang lain. Belajar dari pengalaman kita berdua nih ya. Ya, luar biasa. Ini pelajaran School of Merit. Jadi satu-satunya sekolah yang Anda dapat ijazah duluan sebelum menjalaninya. Satu-satunya sekolah yang Anda tidak pernah tamat. Ya kan? Satu-satunya sekolah yang Anda tidak boleh libur. Tidak boleh. Ya, dalam keadaan apapun juga. Namanya sekolah pernikahan. Satu-satunya sekolahan yang harus masuk sama-sama. Ya kan? Dan ukurannya Christ likeness. Iya, Christ likeness. Nah, itu yang Bapak ajar pada sesi kepala pertama. Sekolahnya itu Roh Kudus. Jadi apa-apa tanya Roh Kudus, ojo keminter. Amin. Iya. Bapak, ini ada 2 orang lagi yang mengirim berita. Pak Luhtari namanya. Terima kasih pengajarannya Pak Arifin dan Pak Paulus. Saya belajar lagi untuk menjadi penolong yang berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Beliau diberkati. Dan Dave Soleran mengatakan, terima kasih Pastor Paulus Suryatno, Pastor Timotius Arifin untuk pembelajaran yang sangat membantu dan membantu membangun keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ada pendeta Roni Workala mengatakan, terima kasih Pak Pendeta Timotius dan Pak Paulus. Pembelajaran yang sungguh mengubah hidup kita dan hubungan keluarga untuk semakin baik. Saya mengundang teman-teman yang sudah menikah, yang barangkali malam ini ada pencerahan, supaya malam hari ini kita akan didoakan oleh hambanya Pak Arifin. Dan juga buat para jomblo yang sedang menonton ini pelajaran yang saya tidak dapatkan di sekolah Alkitab nih. Bahkan di tempat kuliah tidak ada pelajaran ini. Malam ini kita mendapatkan pelajaran yang sungguh amat berharga. Itulah sebabnya saya rindu kita semua mau didoakan. Dan Ibu Paulus mengatakan, makanya tanya Roh Kudus, jangan sok keminter katanya. Ya, luar biasa. Pak, ini ada pertanyaan dari Patty Tikonu. Tolong jelaskan Ayub 31 ayat 9 sampai 11. Suami berzinah, istri akan ditimpa apa ini? Ada ayatnya Bapak mungkin? Ayub 31? Ayub 31 ayat 9 dan 10. Ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan Ayub 31 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Iya. Oke, sebentar saya lihat sudah bahasa Indonesia ya? Iya. Oh no, ini keliru nih. Saya ada yang bahasa Inggris saya. Iya. If mine heart have been deceived by a woman, or have laid wait at my neighbor's door, then let my wife grin unto another, and let others bow down upon her. Di sini dia bersumpah
kalau aku jama istrinya orang, biarlah istriku ditiduri orang. Jadi dia gini, dosa daripada Ayub adalah self-righteous. Sebab dia dituduh temannya, lu ini masih punya dosa, makanya kamu mengalami seperti ini. Dia bilang, tidak, kalau aku jama istri orang, biarkan istriku jadi budaknya orang lain. Nah itu maksudnya begitu. Ya, bukan berarti tapi istrinya satu peringatan akan ditip. Barang siapa menabur angin menuai angin puting beliung. Kita melihat bagaimana ketika suami, ya, karena dosa berarti itu dosa perzinahan. Sekarang namanya affair, TTM, teman tapi mesra, enggak. Akibatnya berat. Dia sebutkan tentang konsekuensi. Tapi bukan berarti ya itu begitu ya. Memang keluarga bisa hancur, mulai dari kepala keluarga. Karena itu kan Tuhan tanya Adam, di mana kamu? Lalu Tuhan tanya kepada Abraham, di mana Sarah istri? Karena suami harus protect istrinya, iya kan? Itu maksudnya begitu ya. Pastor, ini ada teman-teman yang perlu didoakan karena mereka sudah give up. Jadi karena hubungan sudah tidak membaik dan konon dengan adanya COVID ini banyak pertengkaran, tensionnya naik. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia KDRT naik, dan di beberapa negara jumlah perceraian naik dengan begitu tajam sekali. Ada yang sampai 2 kali lipat. Dan saya mau saudara yang sudah menonton ini, bagikan video ini pelajaran yang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan, tidak ada yang tidak bisa dirukunkan kembali selama kita belajar tadi dan kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan tolong saya. Kalau saudara sedang dalam situasi seperti itu, pernikahanmu perlu dijamah oleh Tuhan, pernikahanmu perlu diperbaiki, direstorasi, dipulihkan. Saudara-saudara jangan menyerah dulu, mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita belajar untuk bisa memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, memahami kebutuhan pasangan kita, dan memahami bahasa cintanya, sehingga kita semua bisa mengalami pertolongan. Pak, silakan berdoa bagi kita semua. Yang sudah menonton, yang sedang menonton, saudara bisa taruh tangan di dada, biarlah hambanya Pak Timotius Arifin berdoa buat kita. Oke, saya akan mulai baca dulu Amsal 24 ayat 3 dan 4 sampai dengan 4. Amin. Dengan hikmat rumah itu didirikan, rumah tangga ya. Dengan pengertian, ya, dengan pengertian serta understanding, itu diteguhkan. Understanding bahasa Indonesia kepandaian, keliru. Pengetahuan itu harus terakhir. Kita terus mesti belajar, tapi minta Tuhan hikmat. Amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Saya minta mulai dari para kepala keluarga, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Bapa di sorga, Amin. kami berdoa untuk para suami secara khusus. Amin. Amin. Kami berdoa Tuhan, keluarga-keluarga ini milikmu, bukan milik seorang suami atau istri. Berikan kami hikmat yang datang dari atas. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat itu. Hikmat itu seseorang. Dialah Kristus. Amin. Dialah kebenaran kita. Dialah yaitu yang menguduskan kita. Amin. Dan Tuhan berikan kami understanding, pengertian. Kalau istri kami sedang mengalami ketakutan, biarlah kami boleh menaburkan damai sejahtera. Bukan menyalahkan, bukan menghina. Amin. Tuhan, kami ucapkan shalom. Dan sementara ini kita belajar, kita ikuti Zoom meeting semacam ini, webinar semacam ini, buku-buku kami pelajari. Amin, amin. Tetapi lebih pada berikan kami kerendahan hati, biar kami boleh datang pada istri kami dan berkata, sayang, maafkan aku kurang punya pengertian kepada keadaanmu. Amin. Bapak, hamba juga berdoa untuk para istri. Amin. Sekalipun kadang-kadang kami sebagai suami kurang bisa dihargai, karena mungkin kami kurang peka, mungkin kami kasar. Maklum terbuat dari tanah Tuhan, tapi istri kami sebagai penolong yang sepadan, yang cakap, Amin. bisa menopang, dan rumah ini boleh tetap ditegakkan dan diteguhkan dan diisi dengan berbagai-bagai yang indah dan ajaib. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ucapkan kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus atas kita semua. Terima kasih, Pak. Haleluya. Amin.
Amin, amin, amin. Bapak terima kasih Amin. banyak buat penjelasannya malam hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan memberkati. God bless Shalom. you. Shalom. Luar biasa. Saudara-saudara, kita senang sekali malam hari ini kita diberkati oleh hambanya. Dan saya percaya saudara, apa yang kita dengar adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya yakin bukan hanya buat kita saja, tapi buat anak-anak kita juga. Itulah sebabnya saya rindu Bapak Ibu Saudara, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain juga. Saya tahu yang menonton banyak sekali pada malam hari ini, dan saudara, dengan membagikan video ini, saudara sedang membagikan pembelajaran yang sangat penting. Karena kalau rumah tangga kita, pernikahan kita harmonis, pernikahan kita bisa menjadi berkat buat anak-anak, buat generasi yang lebih muda, buat teman-teman yang ada di gereja, di tempat pekerjaan, di masyarakat. Kita sedang memberkati bangsa ini. Bangsa menjadi kuat kalau pernikahan kita juga kuat. Bangsa menjadi maju kalau pernikahan kita bekerja dengan baik, dan kita bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya. Amin. Jadi malam hari ini saudara-saudara, saya senang sekali. Sekali lagi banyak yang sudah bergabung, dan saya mau menyapa saudara-saudara yang dari jauh. Ada yang dari Sarawak, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Papua, dari Alor, dari Atambua, bahkan Ibu Mega baru bergabung. Saudara-saudara kita yang dari Sumatera Utara, dari Nias, bahkan ada yang dari Saudi Arabia yang menonton. Terima kasih semuanya. Kiranya pelajaran malam hari ini benar-benar memperkaya pengetahuan kita, knowledge kita, untuk selalu belajar demi keharmonisan, demi kebahagiaan, demi generasi yang akan datang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan tidak henti-hentinya kita berterima kasih kepada hambanya Bapak Timotius Arifin yang sudah meluangkan waktu, bersedia mengajar kepada kita. Dan masih banyak topik-topik yang lainnya yang saya yakin pasti akan memberkati saudara. Salah satunya ada topik mengenai dosa-dosa atau jebakan-jebakan yang bisa membuat kita pada akhirnya menghancurkan pernikahan kita sendiri. Saudara-saudara, saya menyalami Pak Andreas Henry ini ya, Pak Andreas yang sudah masuk juga, yang mengatakan terima kasih Pastor Arifin dan Pastor Paulus Wiratno, sangat memberkati, luar biasa. Dan ada sahabat kita juga dari tidak dijelaskan di sini, Purnama Situmeang, senang sekali mendengar, ya kan. Roh Kudus, terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Ada juga dari Clarita, amin, terima kasih Pendeta atas peringatan dan pengajaran. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita. Dan masih banyak yang lainnya, saya tidak bisa membacakan semuanya. Yang jelas saudara, kalau saudara merasa memerlukan teman untuk curhat dan sebagainya, yang selama ini saudara tidak ada tempat untuk curhat dan sebagainya, nanti saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk konseling dan sebagainya. Dan saudara, saya berdoa agar kiranya pelajaran ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, apa yang kita dengar nanti akan ada di aplikasi. Saudara bisa mendengarkan, saudara bisa download aplikasi Making Life Better dari Play Store, dari App Store, dan saudara pasti akan diberkati. Dan kalau saudara sudah diberkati dengan aplikasi, jangan lupa bagikan aplikasi itu kepada yang lain. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat berakhir pekan. Terus maju bagi Tuhan, berkembang, dan mau belajar. Ada knowledge, wisdom yang akan menolong saudara-saudara. Amin. Masih banyak yang masuk ini, yang saya membacakan saja. Silvina Papang, terima kasih. Saat mendengarkan membuat kita mengoreksi diri untuk lebih memahami kebutuhan pasangan. Ini luar biasa, ini yang diperlukan. Dangke Pastor Paulus dan Pastor Arifin ya. Terima kasih kembali buat semua sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi
Tuhan memberkati. Dengarkanlah pelajaran yang berikutnya, School of Marriage. Dalam pelajaran edisi ini, saudara, kita usahakan setiap Sabtu malam ada pelajaran School of Marriage yang akan menolong kita, membekali kita, menambah wawasan kita, dan membuat pernikahan kita lebih baik. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. God bless you.